Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara berkata Tuhan, Daud adalah Raja Israel yang cinta akan Tuhan. Semenjak masa mudanya, ketika Daud belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi seorang raja, Daud muda adalah Daud yang cinta akan Tuhan. Bahkan sampai dia menjadi seorang raja pun, Daud tetaplah menjadi raja yang cinta akan Tuhan. Tapi hidup Daud yang cinta akan Tuhan ini tidak serta-merta meluputkan Daud dari hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Tidak serta-merta meluputkan Daud dari pergumulan atau dari kesulitan kehidupan. Namun kalau kita melihat bagaimana kisah kehidupan Daud, perjalanan kehidupan Daud mengalami banyak kesulitan dan tantangan hidup ya yang ia lalui. Namun di ayat-ayat ini kita bisa melihat dari mana Daud beroleh kekuatan ya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dalam Mazmur 103 yang kita tadi sudah baca ya. Di mana di sana Daud seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia mengingatkan kepada dirinya sendiri, bahkan memanggil kepada jiwanya sendiri, hai jiwaku pujilah Tuhan. Ya, dia katakan, bahkan dia memanggil juga kepada batinnya untuk tetap memuji Tuhan. Bahkan Daud mengingat atau menyebutkan satu persatu kebaikan Tuhan yang sudah dia alami, yang sudah dia terima dalam kehidupannya. Ya, Daud mengingatkan dirinya sendiri. Daud berbicara dengan dirinya sendiri. Dia mengingatkan jiwanya. Saudara berkata Tuhan, kalau kita melihat bagaimana dari pengalaman Daud ini, berkata-kata positif untuk membangun diri sendiri itu suatu hal yang baik ya. Berkata-kata positif, berkata-kata yang baik untuk diri kita sendiri, mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, itu suatu hal yang baik. Mengapa? Karena terkadang kesulitan atau pergumulan hidup yang kita lihat dengan mata jasmani kita ini mempengaruhi sampai kepada jiwa kita. Ya, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup yang kita lihat dengan mata jasmani kita ini dapat melemahkan jiwa kita. Ya, ketika jiwa kita lemah akan apa keadaan atau kenyataan yang kita hadapi, maka kita menjadi orang yang tawar hati. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan begini, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara berkata Tuhan, Daud mencoba mengingatkan kepada jiwanya untuk kembali bersyukur. Daud mengingatkan kepada jiwanya untuk kembali memuji Tuhan dengan mengingat semua kebaikan Tuhan dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Saudara berkata Tuhan, mengapa? Karena ketika kita dalam kesesakan, seringkali kita memikirkan hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi dampak dari kesesakan yang kita hadapi. Kemudian kita akan bertambah-tambah takut, kemudian kita akan bertambah-tambah khawatir. Ketika kekhawatiran dan ketakutan ini menguasai hidup kita, maka kita menjadi tawar hati dan hilanglah segala kebaikan Tuhan yang pernah berlaku dalam kehidupan kita. Kita kemudian menjadi lupa akan kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Keajaiban Tuhan yang pernah kita lalui dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita terlalu memikirkan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui Daud pada pagi hari ini. Ya, berbicara dengan jiwa kita, mari ketika kesesakan itu datang, kesulitan itu datang menghimpit, mari mengingatkan kembali kepada jiwa kita untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebutkan satu persatu kebaikan Tuhan, sebutkan satu persatu kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita sampai hari ini, maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Maka yang keluar dari mulut kita adalah pujian kepada Allah. Ketika kuasa pujian, ketika kuasa ucapan syukur ini keluar dari mulut kita, ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika kuasa itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dihiburkan, kita akan dikuatkan. Ketika kita kuat, ketika kita terhibur, ya, maka kita akan bisa melihat dan mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita ikuti sampai hari ini. Ketika kita mampu mengucap syukur, ketika kita mampu memuji Tuhan di tengah kesulitan, kita akan melihat ya bahwa Allah yang kita sembah sampai hari ini adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang penyayang. Bukan tanpa alasan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi segala suatu kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, untuk masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu, maka kita perlu mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan memperkenalkan dirinya kepada kita lewat perbuatan-perbuatannya yang ajaib,
ketika dia melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Saudara berkata Tuhan, itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua melalui firman Tuhan yang kita sudah baca pagi hari ini. Mari ketika kesesakan itu ada, ketika kesulitan itu ada, jangan itu membawa kita pada kelemahan, tapi mari kembali kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kembali kita mengingat kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, bahwa bukan hanya kali ini Tuhan mengizinkan hal sulit dalam kehidupan kita, tapi di hari-hari yang lalu sudah begitu banyak pertolongan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Biar ini boleh kembali mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk kembali berharap kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang adil, Dia Allah yang penuh dengan kasih sayang. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kudus senantiasa menghibur kami, Roh Kudus kembali menguatkan kami, Roh Kudus kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang adil, kami punya Allah yang penuh dengan kasih setia Tuhan, sehingga Bapa yang baik, apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak membawa kami kepada kelemahan dan kekecewaan, tapi senantiasa kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, boleh pada Tuhan datangnya pertolongan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sepanjang hari Tuhan, keluar masuk kami serah dalam tangan-Mu, biar Engkau menutup bungkusan dan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau, dengan penuh ucapan syukur, dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.